Shalom. Dimanapun kita berada, kita mau memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau memulai renungan kita. Kita angkat lagu pujian kita, terima sukacita surga. Kita sekali lagi, kita mau bernyanyi segala puji syukur. Bersamamu Bapa. Siamo sì.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan. Buat berkat Tuhan hingga saat ini Engkau masih memberkati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu nanti agar tidak hanya menjadi dengar-dengaran bagi kami, tapi kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak selalu dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau mampunkannya maupun sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Permata. Tema kita pada hari ini adalah kado terindah untuk orang yang istimewa. Nats Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam perjalanan kehidupan kita, semua orang, setiap orang, terutama kita sebagai orang muda Permata, pasti punya impian dan harapan akan apa yang terjadi di masa depan. Aku percaya teman-teman semua pasti punya rancangan untuk masa depannya. Aku mau kayak ginilah nanti di masa depan, aku mau merancangkan inilah. Tapi teman-teman, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita itu nggak percaya, kita itu takut sama janji yang Tuhan kasih sama kita. Kita itu seolah-olah belum percaya kalau masa depan itu belum kita pegang, kalau masa depan itu belum kita dapat sekarang. Teman-teman, mungkin pertanyaan yang kedua untuk kita semua, apakah kita tetap percaya akan janji Tuhan di saat dunia mengajak dan membuat kita seolah-olah kita nggak akan dapat impian dan keinginan kita? Ditambah keadaan yang sekarang ini, ditambah dengan teknologi yang semakin canggih, aku yakin seringkali dalam hati kita mempertanyakan akan janji Tuhan akan masa depan kita itu. Apakah harapan yang selama ini kudoakan akan dikabulkan Tuhan nantinya? Teman-teman, mungkin di sini kita bisa belajar dari Abraham ya. Di umurnya yang sudah sangat tua, dia tetap percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya seorang putra. Dia tetap percaya janji Tuhan di tengah ketidakmungkinan yang ada di sekitarnya. Dan kita pun dituntut untuk sama seperti itu teman-teman. Kita dituntut untuk tetap percaya akan janji Tuhan, akan masa depan yang terindah untuk kita, sekalipun dunia seolah-olah mengatakan, mendorong kita untuk nggak percaya, untuk takut akan hal itu. Karena sudah jelas-jelas Tuhan janjikan di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jelas-jelas Tuhan sudah katakan teman-teman bahwa hari depan yang kita punya itu bukan hari depan penuh kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera. Teman-teman, kita bisa belajar dari Nabi Yeremia. Suatu Tuhan memanggilnya, dia mengatakan bahwa kenapa harus aku Tuhan? Aku masih muda, aku gak pandai ngomong, aku pasti gak sanggup. Tapi di ayat-ayat seterusnya, Tuhan itu mengatakan kepada Nabi Yeremia seperti ini teman-teman. Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menemani Nabi Yeremia. Dan bahkan juga kalau misalnya kita juga teman-teman, aku ajak teman-teman untuk baca kitab Yeremia nanti, Tuhan mengatakan bahwa aku mengenal kamu bahkan sejak kamu dalam kandungan ibumu. Secanggih apapun teknologi yang ada di zaman sekarang ini, tidak akan ada orang yang mengenal kita bahkan saat kita dalam kandungan ibu kita. Tapi Tuhan mengenal kita teman-teman. Itulah betapa sayangnya Tuhan sama kita. Dari kandungan ibu kita pun Tuhan udah tahu kita gimana nantinya. Jadi Nabi Yeremia, Tuhan menjanjikan kepada Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan selalu menemani dia. Sama seperti kita teman-teman, Tuhan juga menjanjikan kepada kita bahwa dalam perjalanan kehidupan menuju harapan dan impian yang udah kita doakan dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menemani kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Teman-teman, mungkin aku juga mau nanya sama teman-teman. Teman-teman tahu nggak apa hal yang nggak akan pernah hilang di saat kita hidup di dunia ini? Ada satu hal yang nggak akan pernah hilang dari hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini, yaitu pengharapan teman-teman. Selama kita masih hidup, kita bebas berharap sama Tuhan dan pengharapan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Nah, aku juga pernah dengar satu khotbah pendeta yang bilang kayak gini. Kalau misalnya kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup di dunia ini, artinya Tuhan masih menyediakan banyak mukjizat baru, berkat-berkat baru yang akan diberikan setiap harinya kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut akan perjalanan kehidupan kita ke depannya gimana. Walaupun
bersama aku 10 tahun lagi. Tapi Tuhan akan selalu pegang janjinya kalau yang terjadi sama kita 10 tahun lagi, besok, hari-hari ke depan adalah hal-hal yang indah. Teman-teman, aku pernah dengar satu perkataan yang bilang kayak gini. Awalnya aku bingung, dan jujur memang aku bingung awalnya. Tuhan adalah pemberi kado yang terbaik, tapi pembungkus kado yang buruk. Mungkin kita sama-sama bingung, dan apa sih makna dari perkataan ini? Jadi teman-teman, Tuhan itu adalah pemberi kado yang terindah. Kita percaya bahwa kado atau masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita adalah yang terbaik untuk kita semua. Tetapi seringkali di dalam perjalanan menuju masa depan itu, kita harus banyak melewati tantangan dan rintangan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Kita ibaratkan misalnya ada yang ngasih kado, dan kado itu pastinya dibungkus kan teman-teman. Di dalam bungkus kado itu pastilah itu kado yang diberikan untuk kita. Sama seperti dalam hidup kita, ketika kita ingin membuka kado yang indah itu, kita pasti harus dulu dong membuka pembungkus kado-kado yang dikasih sama kita itu. Nah, pembungkus itu kita ibaratkan sebagai tantangan dan rintangan yang kita dapatkan sebelum kita sampai di masa depan yang kita mau. Dan kado terindah itu sendiri artinya adalah masa depan yang indah yang Tuhan kasih sama kita. Kita belajar dari perjalanan Yusuf. Dia dijual oleh saudaranya, dia masuk penjara dan difitnah oleh istri Potifar atau istri tuannya. Teman-teman, dalam mencapai masa depan yang indah, menjadi orang yang terpercaya di Mesir, bukan mudah untuk Yusuf mendapatkan hal itu. Tetapi sebelum dia mendapatkan kado terindahnya dari Tuhan, dia terlebih dahulu melewati tantangan dan rintangan yang tentunya sangat berat. Dan mungkin konteksnya berbeda dengan kehidupan kita, tapi sama seperti kita teman-teman, kita harus percaya bahwa nanti kado yang terindah yang Tuhan siapkan untuk kita, masa depan terindah yang Tuhan siapkan untuk kita, pasti kita dapatkan, kita ambil dan kita percaya. Dan kita juga yakin sekarang bahwa setiap tantangan dan rintangan yang kita alami, pasti Tuhan temani dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan akan memberikan kado yang terindah. Dan kado terindah itu gak bisa kita utarakan hanya dengan kata-kata teman-teman. Kita bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, seperti inilah nanti indahnya kado yang disediakan Tuhan untuk kita. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, mari teman-teman Permata, dalam kita melewati pembungkus kado ataupun tantangan dan rintangan yang kita hadapi sekarang, jangan lupa untuk selalu menggantungkan impian dan harapan kita dalam Tuhan, karena kado terindah telah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Amin. Karena kita telah mendengarkan sebagian dari firman, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat berkat Tuhan hingga saat ini. Engkau masih memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman ya Tuhan, yaitu supaya kami selalu berharap kepadamu dan tetap berpengharapan untuk setiap tantangan yang harus kami lalui dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati renungan tadi, agar tidak hanya menjadi dengar-dengaran ya Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, banyak selalu saya yang berbuat, kiranya Engkau memampunkannya maupun sengaja atau tidak sengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian renungan kita untuk bulan ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat berguna untuk kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.